Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Ulangan 32 ayat 10a. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan yang kita dengarkan hari ini adalah nyanyian dari Musa. Bagaimana Musa menggambarkan berpalingnya orang yang sudah Tuhan ambil dari perbudakannya, memberikan mereka kemerdekaannya, tetapi mereka lupa kepada Dia yang telah menjadikan mereka sebagai bangsa yang besar. Betapa mudahnya kita melupakan Tuhan. Ketika kita masih berada dalam penderitaan, kita lebih sering berdoa memohon kepada Dia. Tetapi ketika kita sudah penuh dengan kelimpahan, begitu cepatnya kita melupakan Dia. Lihatlah dari mana Tuhan mengambil kita, sama seperti bangsa Israel. Tuhan mengambil mereka dari satu bangsa di padang gurun dan menjadikan mereka sebagai umatnya. Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, Tuhan melindungi dan memberkati mereka seperti biji matanya sendiri. Mengapa ini sangat penting? Karena ternyata dalam kehidupan kita, banyak hal-hal yang sering sekali membuat kita berdalih, bahkan mengubah perhatian kita kepada yang terpenting hanya karena hal-hal yang penting. Renungan pada ibadah minggu semalam lewat seorang raja yang bernama Ahaz, kita mempelajari bahwa ternyata sering sekali kita lebih memperhatikan yang penting daripada yang terpenting, karena kita boleh diintervensi oleh hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Akibatnya kita sering lalai bahwa Tuhanlah yang memelihara kita secara menyeluruh. Lihatlah, seharusnya Dia akan melihat tanda dari Allah, tetapi Dia tidak mendapatinya. Sehingga dalam murkanya sebenarnya Tuhan ingin mengingatkan dia bahwa hanya Dialah yang memiliki otoritas dalam pemetaan wilayah. Sama seperti yang Musa ucapkan lewat ucapan nyanyiannya hari ini, yang secara menyeluruh dapat kita baca dalam pasal yang ke-32 ini, bagaimana Tuhan memetakan wilayah-wilayah tanah sesuai dengan suku-suku Israel. Dan ketika kita melihat bagaimana peta global hari ini, ternyata kita juga harus menyadari bahwa ternyata Tuhan sendiri juga yang membuat batasan-batasan itu menjadi jelas. Pembagian-pembagian itu menjadi jelas. Karena Tuhanlah yang berdaulat dalam semua tanah yang ada di dunia ini. Karena ini semua adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah lupa bagaimana asal muasal saudara. Jika sekarang saudara penuh dengan kelimpahan, ingatlah saudara juga pernah merasakan bagaimana kelaparan. Jika saudara sekarang berkelimpahan, ingatlah dulu juga saudara pernah menangis, merintih kesakitan. Apakah kita tega ketika kita sudah mendapatkan itu, melupakan kebaikan Tuhan dan menganggap rendah orang lain? Tuhan sangat membenci perilaku yang demikian. Bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya. Memang itu bukan hanya
ungkapan belaka, tetapi kebanyakan dari antara kita memang seperti itu adanya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, pandanglah dengan begitu hati-hati kehidupan ini. Karena Tuhan harus didahulukan dan dimuliakan dalam segala hal. Itu mengapa penting sekali prinsip dalam diri kita, baik susah maupun senang. Tuhan adalah yang terutama bagiku. Sehingga kebahagiaan yang bersifat materi tidak akan dapat menjengkali aku dan mengubah pikiranku, mengubah kebahagiaanku, terlebih mengubah imanku. Kiranya Tuhan menyertai saudara dalam menjalani kehidupan ini. Jangan lupakan Dia. Ingat, murka Tuhan bagaikan api yang menghanguskan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Tuhan, kami tahu dari mana kami berasal. Dan kami tahu latar belakang kehidupan kami. Tanpa Engkau, siapakah kami ini? Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memelihara kami. Dan jangan izinkan kami melupakan kebaikan-Mu yang telah memelihara kami hingga detik ini. Dimuliakan nama-Mu Tuhan lewat pekerjaan yang boleh kami kerjakan hari ini. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.